Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kuliah kali ini, saya akan melanjutkan topik mata kuliah K3 dan Hukum Ketenagakerjaan terkait dengan pengamanan peralatan tangan dan pelindung pada mesin. Baik, kita mulai. Untuk topik yang pertama, yaitu terkait dengan pengamanan peralatan tangan. Apa itu peralatan tangan? Jadi peralatan tangan adalah alat-alat tangan yang digunakan dengan kekuatan tangan manual, bukan dengan mesin yang dalam pemakaiannya bisa dengan mudah dibawa atau dipindahkan. Walaupun di sini ya, penggunaan mesin pun mungkin saja. Contohnya adalah apabila kita menggunakan hand drilling ya. Hand drilling itu termasuk ke dalam peralatan tangan. Beberapa peralatan tangan yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pekerjaan yang ada di workshop di bengkel, misalnya adalah palu, kunci pas, tang, obeng, pahat, gergaji, dan lain-lain. Ini adalah contoh-contoh gambar ya. Ini palu ya, hammer dan mallet ini termasuk ke dalam palu kalau bahasa Indonesianya. Tapi di sini kalau kita lihat hammer, dia biasanya ujungnya itu terbuat dari besi ya. Sedangkan kalau mallet ini biasanya ujungnya itu bukan dari besi. Kemudian ada ini adalah palu ya, paku. Biasanya dipakai dengan palu. Kemudian ini adalah screw atau screw. Kemudian ini adalah baut ya. Ini ada nutnya sama ada washernya. Nah ini spirit level, ini termasuk ke dalam peralatan yang biasanya digunakan untuk mengukur suatu permukaan rata atau tidak. Atau sering juga disebut sebagai water pass. Kemudian ada gunting di sini. Ini pen knife ini pisau saku ya. Kemudian ada sini drill ya atau bor. Kemudian ada screwdriver. Screwdriver itu adalah obeng. Nah ini ada, saya juga bingung nyebutnya apa, bradawl ya. Kemudian ada file, chisel ya. Nah coba dicari bedanya file sama chisel itu apa. Yang mana pahat, yang mana kikir ya. Yang mana yang buat memahat. Kemudian ada spanner atau sering juga disebut sebagai wrench ya. Dan ada adjustable spanner atau sering disebut sebagai monkey wrench atau adjustable wrench. Kemudian di sini ada yang namanya pliers. Pliers itu adalah tang. Dan ada gergaji ya di sini ya. Ini adalah ragum dan ini adalah contohnya ada toolbox ya, tempat kita menaruh beberapa peralatan tangan. Mengapa pengamanan peralatan tangan ini penting? Jadi yang pertama alasannya adalah pemilihan peralatan tangan ini penting untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang prima, terukur, dan presisi. Untuk itu, segala jenis peralatan harus dipergunakan sesuai dengan fungsi dan ukurannya. Ada beberapa kasus ya, mungkin mahasiswa atau orang lain ya, yang menggunakan peralatan tangan tidak pada fungsinya. Contohnya, apabila kita memalu ya, yang digunakan itu bukan palu, tapi memalunya pakai tang misalnya, atau yang lainnya. Kemudian penggunaan peralatan tangan manual yang salah dan tidak tepat akan mengakibatkan peralatan tersebut rusak dan dapat juga merusak peralatan lain dan tidak sesuai dengan yang diharapkan hasilnya. Selanjutnya adalah kebiasaan mempergunakan peralatan yang sesuai akan menjadikan suatu kebiasaan yang positif dan tentu akan menghasilkan pekerjaan yang presisi dan akurat. Kemudian kesalahan penggunaan akan mengakibatkan kecelakaan yang tidak terduga-duga dan dapat mengakibatkan kerusakan dan cacat pada manusia.
kemudian hasil pekerjaan maupun kerusakan pada alat tersebut. Selanjutnya, ada beberapa jenis cedera yang dapat diakibatkan dari kesalahan penggunaan peralatan tangan. Yang pertama, ada kemungkinan tangan atau jari itu bisa saja terpotong, bisa saja tertusuk, tergores, bahkan yang paling fatal adalah harus diamputasi. Nah, cedera ini sangat mungkin terjadi bila peralatan tangan dirancang untuk memotong atau memindahkan logam, kayu, atau material lainnya. Berikutnya, cedera yang diakibatkan apabila kita melakukan gerakan berulang. Dengan menggunakan suatu alat yang sama dengan gerakan yang secara berulang-ulang, ini akan membahayakan otot dan ligamen. Ada istilahnya pernah dibahas ya di kelas ini juga terkait dengan carpal tunnel syndrome, yaitu cedera yang mempengaruhi pergelangan tangan dan tangan akibat tekanan pada saraf median. Bisa juga ada cedera otot atau nyeri sendi dan ligamen bisa timbul jika alat yang digunakan tidak tepat atau alatnya sudah tepat tetapi salah dalam penggunaannya. Berikutnya, bisa juga terjadi cedera mata ya apabila terdapat potongan kayu atau serpihan logam yang terbang atau melayang. Ini dapat berpotensi menimbulkan kebutaan sementara atau bahkan permanen. Kemungkinan lainnya adalah patah tulang dan memar. Ini cukup banyak ya. Itu peralatan tangan yang tergelincir, artinya lepas ya dari pegangan. Bisa juga peralatan tangan yang jatuh dari ketinggian, atau bahkan karena kecerobohan saat memindahkan peralatan dengan cara dilempar. Ini yang tidak boleh dilakukan ya. Misalnya ada temannya, oi, pinjam palu, kemudian dilempar. Pinjam tangnya dilempar. Nah ini tidak boleh ya, karena dapat menimbulkan cedera serius. Beberapa aturan dasar terkait penggunaan peralatan tangan antara lain, kita gunakan perkakas dari bahan dengan kualitas yang baik. Ini untuk mencegah peralatan tangannya cepat rusak ya, atau merusak benda yang bersinggungan dengan peralatan tangan tersebut jika kualitas bahannya tidak baik. Kemudian kita juga harus memilih peralatan dengan kekerasan yang benar. Kemudian memilih peralatan yang sesuai dengan genggaman ukuran tangan. Pada bagian yang mengandung tegangan atau arus listrik, kita gunakan peralatan yang menggunakan insulator ya, atau isolasi. Jadi dapat mengisolasi terjadinya arus listrik yang mengalir ke tubuh kita. Contohnya adalah pada kasus penggunaan test pen ya. Itu kita harus pastikan bahwa test pen yang kita gunakan itu sudah terisolasi atau terinsulator dengan baik. Kemudian apabila ada suara keras atau ledakan yang dapat membahayakan pendengaran, maka disarankan untuk menggunakan penutup telinga. Kemudian peralatan atau instrumen yang terlepas, maka jika terpaksa harus diganti ya. Jadi jangan sampai tetap dilakukan. Pekerjaan dihentikan lalu diganti dengan peralatan yang baru, jangan memaksakan. Kemudian yang paling penting lagi adalah pegangan atau tangkai pada peralatan itu harus selalu bersih. Bersih dari minyak contohnya. Oli ya, jangan sampai menjadi licin. Dia harus sering dibersihkan. Kemudian harus menggunakan peralatan untuk tujuan yang sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan menggunakan peralatan tangan tidak pada fungsinya. Ini contoh yang salah ya. Nah ini membuka peti ya contohnya. Membuka peti mestinya kan si paku-pakunya dicabut tapi dia dicongkel langsung dengan kikir misalnya. Atau misalnya membuka baut ya. Membuka baut itu tidak menggunakan spanner atau kunci pas, tapi menggunakan
ini namanya tang ya, atau memaku ya. Memaku pertama tidak menggunakan paku dan tidak menggunakan palu, tapi menggunakan tang. Ini adalah penggunaan peralatan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan fungsinya. Jadi salah, jangan diikuti. Jadi peralatan hanya boleh dipergunakan sesuai dengan fungsi dan tujuannya. Dia kikir tidak boleh membuka peti, obeng bukan sebagai pahat, dan tang bukan sebagai palu atau kunci mur. Aturan dasar lainnya, nah ini peralatan mempunyai gagang yang tepat. Kemudian peralatan disusun atau ditempatkan sesuai pada tempat dengan rapi. Contohnya seperti ini, penyusunan di rak. Ini kalau kalian masuk bengkel itu ada laci-laci ya, laci-laci atau rak tempat penyimpanan peralatan. Kemudian ujung yang runcing dan tajam harus diberi pelindung. Artinya jangan sampai dapat menusuk ya, menusuk orang yang menggunakannya. Contohnya seperti ini. Apabila selesai digunakan yang baik ya. Nah, ini yang tajam dan runcing ini ditutup pakai tutup. Aturan lanjutannya, ini penting sekali bahwa peralatan tidak boleh disimpan dalam saku seperti ini. Apalagi kalau ada benda-benda yang tajam. Kenapa tidak boleh? Karena ya, contohnya apabila nanti kalian misalnya membawa peralatan tangan, harus bekerja dalam ketinggian, misalnya naik tangga, atau misalnya harus membungkuk, ini akan menjatuhkan peralatan ini. Apalagi kalau misalnya tajam, ini dapat membahayakan ya orang yang ada di bawahnya. Dan juga dapat merusak peralatan tangan tersebut. Peralatan tidak boleh diletakkan di belakang mesin yang sedang berjalan atau berputar. Jadi tidak boleh menaruh sembarangan peralatan tangan ya, apalagi kalau ada mesin yang sedang berputar. Kemudian pada saat mempergunakan tangga, saat naik, tidak boleh ada tongkat yang melintang atau peralatan lainnya yang ada pada genggaman tangan. Jadi kita tidak boleh sambil menggenggam sesuatu kemudian naik tangga. Nah, untuk memanjat tangga atau naik tangga, tongkat dan peralatan lainnya sebaiknya disimpan pada suatu tas kecil ya. Jadi ada tas yang memang untuk dipergunakan untuk menyimpan sementara peralatan tangan. Jadi bukan disimpan di saku. Baik, nah di sini saya selanjutnya akan menjelaskan terkait dengan penggunaan beberapa peralatan tangan. Yang pertama adalah penggunaan peralatan yang bernama palu. Di sini kita sudah tahu ya bahwa palu itu apa bentuknya. Jadi bukan nama sebuah kota di Indonesia ya. Jadi palu atau sering juga disebut sebagai martil, ini umumnya digunakan untuk memaku, memperbaiki suatu benda, penempaan logam, dan menghancurkan suatu objek. Palu terdiri dari dua bagian, yaitu kepala dan tangkai atau gagangnya. Palu juga memiliki variasi bentuk dan fungsinya. Di antaranya ada palu untuk paku ya, ada palu bulat, ada palu karet, ada palu plastik, dan palu tembaga. Terkait dengan material yang digunakan pada ujungnya ya, pada kepalanya. Nah ini contohnya adalah palu yang digunakan untuk memaku. Ini pakunya kecil. Dasar penggunaan palu yang pertama adalah sebelum menggunakan palu, pastikan area di sekitar aman dari berbagai bentuk gangguan. Kemudian pilih palu sesuai jenis dan fungsinya. Selanjutnya adalah periksa kelayakan palu sebelum digunakan. Pastikan kepala palu tidak longgar dan gagangnya dalam keadaan baik. Nih, masalah palu yang kepalanya longgar ini akibatnya bisa terlepas atau terbang, bisa kena diri sendiri atau rekan kerja di sekitar kita. Nah ini contoh gambar yang benar ya. Ini apabila dikencangkan ya palu ya. Kalau kita lihat di ujungnya apabila ada semacam pengencang ya. Ini adalah pengencangan yang betul.
Jangan yang salah. Jadi kalau yang betul itu dia tidak eh, searah ya, tidak searah dengan kepalanya. Sedangkan ini yang salah. Ini pasaknya, ini dipasang serong pada kepala palu, maka tegangan akan dibagi sama rata. Jadi ketika memalu lebih aman. Tapi kalau seperti ini berbahaya ya. Selanjutnya adalah ini terkait dengan pasak oval ya, sebagai pengaman kepala palu atau beberapa bentuk lainnya. Jadi dia bentuknya agak oval ya. Kemudian bisa juga penggunaan diperkuat dengan klem. Jadi diperkuat dengan klem biar tidak terlepas. Nah yang salah ini seperti ini ya. Ini agak membahayakan ya. Sangat membahayakan tanpa pengaman. Ini ada kemungkinan pada saat memukulan ini palunya dapat lompat. Kemudian penggunaannya, nah bila menggunakan palu, genggam gagangnya dengan kuat agar tidak terlepas. Kemudian mulailah menggunakan palu dengan pukulan ringan dan sedikit demi sedikit tingkatkan kekuatannya. Kemudian hindari memukulkan satu palu dengan palu yang lainnya. Jadi jangan saling adu palu ya. Permukaan palu yang keras bisa retak dan serpihannya bisa terbang atau melayang mengenai anggota tubuh. Nah ini contohnya penggunaan palu yang benar. Kita lihat ya di sini terkait dengan genggaman tangan. Ini seperti ini, posisi ibu jari seperti ini. Jadi ini menggenggam bukan mengepal. Nah jadi jangan mengepal seperti ini salah. Kita lihat ya posisi ibu jarinya. Dia menggenggam bukan mengepal. Selanjutnya posisi yang benar adalah seperti ini. Jadi ketika kita lihat ya di sini ya, ketika kita memaku ya, kita pegang si tangan jari kita itu berada di dekat kepala palunya. Apabila misalnya terjadi kecelakaan, meleset ya. Nah ini kemungkinan terjadi seperti ini. Tapi kalau misalnya kita taruh jari kita di ujung, di dindingnya lebih dekat ke dinding dibandingkan dekat dengan kepala palunya. Nah ini kalau misalnya meleset, ada kemungkinan ini yang terjadi. Kemudian terkait dengan penggunaan, nah ini hindari penggunaan palu menggunakan sarung tangan. Kenapa? Karena bisa licin ya. Bisa saja malah gagangnya yang terlepas. Jadi jangan menggunakan palu dengan sarung tangan. Kemudian jika kita hendak beristirahat dan penggunaan palunya belum selesai, sementara kita letakkan palu di meja atau bangku kerja dengan baik. Jangan terlalu pinggir karena bisa terjatuh dan mengenai anggota tubuh pekerja yang berada di area tersebut. Dan juga tersenggol ya. Jadi jangan, karena lumayan ya palu itu kalau jatuh kena kaki lumayan. Selanjutnya, terkait dengan pemeliharaan, pemeliharaannya hampir semua peralatan tangan cara pemeliharaannya sama, yaitu kita harus membersihkan dari kotoran dengan cara melakukan pengelapan. Kemudian kita periksa palu secara teratur untuk mengidentifikasi adanya kerusakan. Kemudian simpan. Setelah digunakan, kita simpan di dalam kotak peralatan, lemari, atau gantungan di dinding. Baik, ini adalah terkait dengan penggunaan palu. Lalu yang kedua adalah terkait penggunaan kunci pas. Kita sebut juga sebagai wrench atau spanner. Jadi peralatan ini yang kedua ini berfungsi untuk mengencangkan dan melepas baut atau mur. Untuk mengidentifikasi jenis dan ukuran kunci pas, kita bisa melihatnya pada permukaannya. Ini contohnya ya. Ini ada ukuran-ukurannya. Kemudian terkait dengan penggunaan, kita harus pilih kunci pas sesuai ukuran dengan baut atau murnya. Jangan sampai terlalu kecil atau terlalu besar ya. Kalau terlalu kecil dia akan merusak ya. Kalau si bautnya terlalu kecil, bautnya terlalu besar kemudian
kunci pasnya terlalu kecil, ini bisa merusak. Begitu juga sebaliknya ya. Nah, jadi jangan seperti ini. Ini terlalu besar ya, ini terlalu besar. Ini tidak pas ya. Ini ada kemungkinan nanti si eh, bagian ujung-ujungnya ini ya, misal dari baut atau murnya ini menjadi aus. Ini yang berbahaya. Kalau tidak pas ya, dapat merusak baut atau murnya. Yang benar seperti ini. Jadi pas. Kemudian pasang kunci pas hingga rahang-rahang sepenuhnya mencengkram ya. Kepala baut atau mur untuk menghindari selip atau terlepas. Jadi jangan seperti ini nggak boleh. Kita harus pastikan dia 90 derajat ya. Tegak lurus ya, ini seperti ini. Ini yang benar, ini yang salah. Berikutnya terkait dengan penggunaan. Ini normal ya, tarik kunci pas ke arah Anda atau kebalikannya untuk melepaskan atau mengencangkan baut mur. Kemudian hindari menggunakan kunci pas yang rahang-rahangnya retak, rusak atau aus atau bundar, karena bisa menimbulkan selip dan melukai. Kemudian hindari penggunaan kunci yang kotor atau licin, karena bisa saja terlepas dari genggaman kita dan menimbulkan cedera. Nah ini yang tidak boleh ya, ini berbahaya karena ini sudah tidak berbentuk ya rahangnya ya. Ini sebaiknya dipensiunkan saja kalau menemukan peralatan seperti ini. Nah ini peralatan yang masih baik. Berikutnya terkait dengan pemeliharaan. Pemeliharaannya juga sama ya, nggak jauh berbeda. Yaitu adalah kita pastikan bersih ya. Jadi rajin dilap. Kemudian simpan pada kotak peralatan, lemari atau gantungan apabila sedang tidak digunakan. Jangan disimpan di lantai. Kemudian kita harus juga memeriksa kunci secara teratur untuk melihat tanda-tanda apabila ada kerusakan atau keausan. Jadi segera diganti ya kunci yang rusak. Bukan sulit ya kalau diperbaiki. Jadi langsung diganti atau dipensiunkan saja. Berikutnya adalah terkait dengan penggunaan obeng. Nah, obeng ini dapat digunakan untuk memasang atau melepaskan mengencangkan seperti baut atau skru. Obeng umumnya terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah obeng standar. Ini untuk melepaskan dan memasang sekrup kepala bercelah. Atau obeng Philip. Ini untuk melepaskan dan memasang sekrup celah kembang. Umumnya dua ini ya, obeng ini. Nah ini contohnya adalah seorang yang sedang melepaskan atau memasang sekrup pada engsel pintu. Penggunaan obeng standar, kita harus pilih obeng sesuai dengan ukuran sekrupnya. Kemudian pegang obeng dengan kedua tangan untuk menghindari selip. Ini kalau seperti ini ya. Nah, ini untuk menghindari selip, gunakan kedua tangan. Kemudian tahan batang obeng dengan satu tangan dan arahkan ujungnya pada celah dengan tangan lainnya. Kemudian pegang obeng pada posisi tegak lurus dengan sekrup. Selanjutnya untuk memutar, putar obeng dengan kuat dan mantap untuk melepaskan atau memasang sekrup. Terkait dengan obeng Philips, ini tidak jauh berbeda ya. Ini yang sebelumnya standar, yang ini adalah obeng Philips. Jadi nggak jauh beda penggunaannya. Nah ini contoh penggunaan yang benar. Jadi sekrup itu ada beberapa ukuran ya. Jangan sampai dia terlalu besar atau terlalu kecil. Ini pas. Nah ini yang terlalu kecil obengnya. Ini juga masih terlalu kecil. Ini terlalu besar. Ini terlalu besar. Sorry, ini terlalu kecil dua-duanya ya. Ini terlalu besar. Jadi gunakan yang sesuai. Jadi jangan sampai kita malah merusak sekrupnya. Karena seringan itu kasusnya adalah sekrupnya malah aus ya. Karena penggunaan obeng yang tidak bagus. Nah ini contoh
Penggunaan obeng, jadi gunakan obeng yang seperti ini bentuknya. Ini masih ujungnya masih bagus ya, tidak rompal. Kemudian obeng dengan bahan sintetis plastik sebagai isolasi. Biasanya di sini ada ujungnya ada bahan sintetis plastik ya. Nah ini obeng dengan genggaman kayu yang diikat. Jadi di sini, nah ini udah nggak bagus ya. Ini sudah rompal juga. Ini sebaiknya dipensiunkan saja. Kemudian obeng dengan ujung yang tidak rata. Ini ujungnya udah rompal-rompal. Kemudian mungkin juga di belakangnya ini tidak ada genggamannya. Ini jangan digunakan. Nah dapat melukai tangan kita. Nah ini terkait dengan penggunaan obeng. Kira-kira mana yang benar? Nah ini salah. Kenapa salah? Karena ditahannya pakai tangan ya. Nah ditahannya pakai tangan. Jadi kalau misalnya slip nanti bisa nusuk ya. Kalau benda seperti ini kita tahan di ujung meja. Jadi salah satu memutar, satu lagi menahan benda ya. Atau bisa juga kita jepit menggunakan ragum. Jadi sangat berbahaya suatu pengerjaan mengencangkan atau melepas sekrup pada suatu benda ditumpu dengan tangan. Karena obengnya dapat tergelincir dan tangan akan terluka. Terkait dengan pemeliharaan, ini sama ya, tidak jauh berbeda. Jadi jaga kebersihan. Lalu ganti obeng yang pegangannya patah atau mata pisaunya sudah rusak ya, sudah rompal. Kemudian simpan di kotak peralatan lemari atau gantungan dinding jika sudah selesai digunakan. Selanjutnya adalah peralatan yang keempat, yaitu adalah penggunaan tang. Tang ini memiliki beragam fungsi, antara lain bisa untuk memotong, contohnya memotong kawat ya. Bisa juga ada yang bisa untuk mengencangkan baut. Dan menjepit sekaligus mengelupas kabel juga ada. Umumnya, tang itu terbagi atas 4 jenis. Yaitu ada yang tang tipe pemotong, ada tang penjepit, ada tang pengunci, dan tang kombinasi. Ini contoh gambar-gambar dari tang ya. Tapi di sini tidak mewakili keempat-empatnya. Yang pertama, terkait dengan tang pemotong, ciri-cirinya memiliki rahang tajam yang berfungsi untuk memotong kawat, kabel plastik, dan fiber tipis. Tang jenis ini tidak cocok digunakan untuk memotong ukuran bidang yang besar atau tebal. Jadi jangan, tang juga tidak sama dengan gunting ya. Jadi jangan memotong sesuatu yang tipis atau seperti kertas itu dengan pakai tang. Walaupun sama-sama tang memotong, dan dia bukan untuk yang tebal. Kalau tebal bisa menggunakan mesin potong. Nah ini contohnya ya, contoh tang pemotong. Kita lihat ujungnya ya, ada rahang yang tajam di sini. Atau seperti ini. Ini tampak sini, ini tampak belakangnya. Ini adalah contoh tang pemotong. Kemudian tang penjepit ini memiliki rahang bergerigi ya, yang sangat rapat dengan ujung rahang runcing untuk menjangkau celah yang kecil. Nah, tang penjepit berfungsi sebagai penjepit kawat atau kabel. Bisa dijepit dulu. Nah, ujungnya bisa seperti ini atau bisa seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari tang penjepit. Jadi ini di ujung dia sedang menjepit sesuatu ya, yang ini. Berikutnya ada tang pengunci. Nah, tang ini memiliki rahang bergerigi renggang agar tidak licin saat mengencangkan baut. Jadi ini bisa sebagai penjepit bautnya. Nah ini bentuknya seperti ini. Dia gerigi-geriginya lebih renggang dibandingkan tang penjepit. Kemudian ini adalah tang kombinasi. Jadi tang kombinasi ini dia lebih volatil ya, lebih versatile ya. Dia artinya dia bisa berfungsi ganda. Yaitu untuk bisa memotong atau juga bisa menjepit.
atau bahkan bisa mengencangkan atau mengunci baut. Meski berperan ganda, nah ini tang ini memiliki kelemahan. Jadi jika celah antara rahang berkarat akan berakibat macet. Ini contoh beberapa tang yang kombinasi seperti ini. Di ujungnya nih dia bisa menjepit, dia juga bisa memotong. Ada kadang-kadang ujung yang tajamnya. Dan juga seperti ini. Terkait dengan penggunaan tang, sama ya, pilih tang sesuai jenis dan fungsinya. Selanjutnya, pegang tang dengan kuat dan mantap. Pastikan bahwa gagang tang tidak kotor atau licin. Karena ini bisa menimbulkan selip dan mengakibatkan cedera pada tangan. Kemudian, gerakan bagian gagang tang dengan cara menekan seperti saat menggunakan gunting untuk memotong kabel atau kawat, untuk menjepit kabel atau kawat, dan mengencangkan atau mengendurkan baut. Kemudian jangan gunakan tang jika gagangnya rusak, kendur, patah, atau kotor dengan oli atau minyak. Kemudian jangan gunakan tang jika rahang atau celah antar rahangnya rusak, berkarat, dan macet. Kalau sudah seperti ini sebaiknya diganti saja peralatannya. Berikutnya ini adalah terkait dengan pemotongan kawat yang benar. Jadi ketika mau melakukan pemotongan kawat, mungkin ini agak tebal ya. Ini tang harus lurus pada kawat dan digerakkan searah. Bisa searah jarum jam, bisa berlawanan arah jarum jam. Yang benar seperti ini, yang salah adalah seperti ini. Jadi dia digerakkannya naik turun ya. Kiri kanan ini salah. Apabila dipotong seperti ini, maka kawat akan melengkung dan melaju melesat ke atas. Jadi ini yang salah ya. Apabila ini kalau cukup agak tebal ya mungkin kawatnya, kalau misalnya tipis dia tinggal klik aja kayak gunting. Berikutnya adalah terkait dengan pemeliharaan. Ini juga sama ya. Jadi harus dijaga kebersihannya. Jangan sampai kotor. Ada oli atau minyak. Kemudian kalau sudah rusak, patah gitu, kita ganti ya. Kemudian kita simpan di kotak peralatan, lemari, atau gantungan dinding. Selanjutnya adalah topik terkait dengan pelindung pada mesin. Yang pertama di sini yang perlu kita perhatikan bahwa tangan, kaki, rambut, jari, atau bagian tubuh lainnya bisa saja terjepit, terpotong, tertarik, atau terlilit secara tidak sengaja saat mengoperasikan mesin yang bergerak atau berputar. Makanya salah satu safety ya, kalau untuk jurusan teknik mesin adalah mahasiswa itu tidak boleh memiliki rambut yang gondrong. Karena apabila praktek ya, itu bisa saja tertarik rambutnya ke mesin yang berputar. Kemudian pada mesin yang bergerak atau berputar, umumnya bagian mesin yang berbahaya seperti roda gigi sudah dipasang pelindung berupa tutup pengaman yang dirancang sedemikian rupa oleh produsen. Namun tidak sedikit para pekerja atau operator yang sengaja membuka tutup pengaman tersebut dengan alasan untuk efisiensi kerja tanpa mempertimbangkan faktor resikonya. Jadi kalau sudah ada pengaman jangan sampai dilepas. Nah, kemudian ini adalah hal yang tidak boleh dilakukan ya. Sini sudah jelas. Kadang-kadang di beberapa mesin itu ada aturan hati-hati tangan ya, jangan sampai ini ya. Artinya yang ini tuh jari kepotong. Sudah jelas hati-hati tangan atau jari ya. Ini katanya nggak boleh masuk. Ya, orang ini malah tetap memasukkan ya. Ini berbahaya tindakan seperti ini. Ini contohnya pada mesin potong ya. Atau di sini ya. Nah, ini di sini sebenarnya sudah ada pelindungnya di sini. Ini sudah ada adjustable-nya buat melindungi ya. Jadi ini bisa digerakkan. Nah, tapi si adjustable ini malah ditaruh di atas ya. Karena tadi ya ada pelindungnya, tapi kadang-kadang dianggap merepotkan atau kagok gitu ya.
ini bisa dilepas nih. Atau malah ini ditaruh di atas. Nah, ini berbahaya sekali. Kita lihat ya di sini tangannya, posisi tangannya. Ini pisaunya. Ini kalau berputar ini bisa ada resiko tangan terpotong. Jadi potensi bahaya tanpa pelindung mesin. Nah, ini tanpa mengikuti prosedur bekerja dengan aman atau tidak mengenakan alat pelindung diri yang tepat, pengoperasian mesin bergerak atau berputar bisa mengakibatkan cedera bagi pekerja atau kerusakan pada alat dan mesin. Contohnya adalah gerakan yang berputar di sini. Potensi bahayanya itu adalah jari, tangan atau bagian tubuh lainnya bisa terpotong, terjepit atau terperangkap. Dampaknya bisa luka gores ya. Ini yang paling ringan, bisa amputasi, mati lemas karena sumbatan jalan nafas. Ini sangat berbahaya. Kemudian untuk gerakan mesin yang bergerak ke atas dan ke bawah, bergerak ke depan dan ke belakang, atau bergerak menutup dan membuka. Ini potensi bahayanya adalah jari ya, tangan atau bagian tubuh lainnya bisa terpotong, terjepit, atau tertimpa bagian mesin. Nah, ini bahayanya bisa patah tulang, ini yang paling ringan, amputasi atau kematian. Jadi hati-hati. Atau straight line mesin ya. Nah, ini adalah bagian tubuh tertarik atau terlilit mesin. Nah, ini bisa keseleo, patah tulang, amputasi, bahkan kematian. Ini sudah saya sampaikan dulu ya di video yang pada pertemuan awal ya. Beberapa potensi-potensi bahaya yang mungkin terjadi dalam pengoperasian mesin. Kemudian pentingnya pemasangan pelindung mesin. Yang pertama adalah mesin yang digunakan di pabrik atau industri ini mengandung berbagai potensi bahaya yang dapat mengancam keselamatan dan kesehatan pekerja. Nah, maka kita harus mengontrol atau menghilangkan potensi bahaya yang ada. Yang ada dua prinsip ya untuk mengontrol. Yang pertama adalah kita harus mempertimbangkan dalam mengurangi sumber bahaya mesin. Itu meniadakan atau mengurangi resiko dengan memasang pelindung pada mesin dan melindungi pekerja dengan APD. Jadi ada dua. Jadi pertama adalah kita kasih pelindung pada mesin, dan yang kedua adalah pekerjaannya diberikan APD yang sesuai. Nah, pelindung mesin atau sering disebut sebagai safety guarding adalah suatu alat perlengkapan yang dipasang pada suatu pesawat tenaga dan produksi atau mesin ya, yang berfungsi untuk melindungi tenaga kerja dari kecelakaan yang ditimbulkan mesin tersebut. Nah, di sini ada istilahnya titik operasi ya. Nah, saat pemotongan atau pengerjaan, pelubangan, proses bubut, pembengkokan atau penekukan, proses mengubah bentuk dari ukuran, kemudian menggunting atau memotong pelat, pengeboran, proses meratakan atau menghaluskan benda kerja atau proses pancing. Ini ada titik-titik operasi ya. Titik di mana terjadi operasi. Biasanya ini ada pelindungnya. Ini ada safeguarding. Atau ada istilahnya titik nip ya. Nip point itu pada mesin-mesin yang berputar. Kemudian ini mesin-mesin yang berputar ya. Contohnya mesin bubut, mesin scrap, mesin fresh, bor, bending, drilling, atau mesin gerinda. Ini biasanya dilengkapi dengan pelindung. Atau ada komponen mesin yang berbahaya. Contohnya pada poros, kopling, pasak, palan, dan lain-lain ya, bisa dibaca. Nah, terkait dengan nip point, apa sih nip point? Nah, ini nip point adalah titik daerah dari bagian mesin atau alat yang dapat menarik dan menjepit, yang dapat mengakibatkan cedera atau kerusakan pada bagian-bagian tubuh atau peralatan yang tertarik tersebut. Nah, nip point ini biasanya berada pada alat mesin yang berputar menggunakan gear, rantai, atau belt. Di sini ada nip point-nya. Biasanya dilengkapi dengan pelindung pada dekat-dekat di daerah nip point ini. Kemudian jenis-jenis pelindung mesin, ada yang namanya fixed guard atau pelindung yang tetap ya. Ini ada bagian penghalang permanen dari mesin. Nah, pelindung ini berfungsi untuk memberikan jarak antara pekerja dengan mesin
sehingga kontak langsung antara pekerja dengan komponen berbahaya ini bisa dihindari. Ada 3 jenis fixed guard. Yang pertama ada fixed and closing guard, fixed distance guard, dan fixed nip guard. Dan fixed guard ini biasanya dipasang pada mesin-mesin besar, seperti mesin penggilingan padi, mesin penggilingan gandum, dan lain-lain. Ini contoh-contoh dari fixed guard ya. Jadi seperti di kerangkeng ya. Tutup. Nah ini. Nah ini kadang-kadang ada beberapa pekerja yang suka membuka ya, entah kenapa ya. Kadang-kadang suka membuka gitu. Nah ini berbahaya kalau dia sampai terbuka. Selanjutnya ada yang disebut sebagai interlock guard. Nah, jadi pelindung ini yang bisa mematikan mesin secara otomatis bila cover dibuka. Contohnya di mesin CNC itu ada ya. Jadi mesin tidak akan beroperasi atau menyala sebelum pekerja menutup kembali cover pelindungnya. Jadi cara kerja interlock guard ini mengkombinasikan sistem mekanik atau listrik dengan sistem kontrol hidrolik atau pneumatik. Ini contohnya. Misalnya di mesin CNC gitu ya. Ini kayak mesin lathe ya, CNC bubut. Nah ini di sini ada interlock guardnya. Jadi ketika ini terbuka, maka otomatis kita tidak bisa mengoperasikan mesin lathe ini. Kemudian ada jenis-jenis lainnya seperti adjustable guard atau pelindung yang dapat kita atur ya. Jadi dapat menangani berbagai macam ukuran material secara leluasa. Namun tetap pada bagian mata pisau atau titik operasi pada mesin tetap terlindungi untuk menghindari kecelakaan. Nah, adjustable guard ini biasanya menempel pada meja suatu mesin. Pelindung ini diaplikasikan pada mesin gerinda, bor, listrik, dan lain-lain. Contohnya seperti ini. Nah, ini bandsaw blade ya, adjustable guard. Jadi ini ada pisaunya dan di sini ada pelindungnya. Ini nempel misalnya. Tapi ini bisa diatur sesuai dengan ukuran material. Selanjutnya adalah self-adjusting. Jadi dapat diatur secara mandiri ya. Jadi ini pelindung ini dirancang untuk menyesuaikan ukuran atau posisi material. Nah ini berfungsi melindungi pekerja dengan menempatkan penghalang antara area berbahaya pada mesin dengan pekerja. Pelindung umumnya terbuat dari bahan plastik, logam, atau bahan substansial lainnya. Self-adjusting biasanya terpasang pada gergaji listrik atau mesin pemotong lainnya. Contohnya seperti ini. Ini ada self-adjustingnya ya. Ini bisa, jadi kalau untuk motong kita tangannya di dua sisi ya, misalnya motong kayu. Jadi bukan tadi kayak tadi ya. Nah dan ini self-adjustingnya ini bisa dinaikkan atau diturunkan. Ini untuk melindungi ya, mengamani ya. Selanjutnya ada pelindung keselamatan lainnya. Memasang pelindung saja ini tidak cukup untuk membuat kita aman selama bekerja. Pastikan setiap pekerja ini memang sudah kompeten dan berpengalaman dalam mengoperasikan mesin bergerak atau berputar dengan aman. Kemudian kita juga perlu periksa semua pelindung mesin yang dipasang dan pastikan setiap pelindung bebas dari kerusakan atau cacat dan mampu memberikan perlindungan yang memadai sebelum kita mengoperasikan mesin tersebut. Kemudian kita gunakan APD yang diperlukan seperti misalnya sarung tangan, sepatu safety, safety helmet, atau safety goggles saat mengoperasikan mesin bergerak atau berputar. Ini kali lagi ini tergantung dengan tingkat bahaya yang mungkin ada ya potensinya. Kemudian karakteristik pelindung pada mesin yang baik. Yang pertama adalah dapat memberikan perlindungan yang maksimum. Kemudian dia dapat mencegah akses ke area bahaya selama operasi, tahan terhadap kerusakan, misalnya anti karat dan tahan api, mudah dibuka atau diganti untuk keperluan perawatan, tidak menimbulkan bahaya baru, misalnya tertusuk karena ada pemasangan guard tadi, kemudian tidak mempengaruhi efisiensi dari mesin. Kemudian
harus memenuhi persyaratan perundangan yang ada. Berikutnya adalah harus terpasang dengan kuat. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada perkuliahan hari ini. Silakan nanti ada tugas yang dapat dikerjakan mulai pukul 9 pagi sampai maksimal dikerjakan pukul 11 pagi. Terima kasih sudah menyimak penjelasan pada kuliah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.